Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengikuti webinar melalui VidCon video conference dengan Dirjen Mendagri Pusat yang diikuti oleh 8 provinsi. Pilkades di bulan Desember 2020 tetap akan dilaksanakan di ruang rapat Wakil Bupati Jumat 16 Oktober 2020. Asisten 1 Bidang Pemerintahan Fatur Rahman mewakili Bupati Tanggamus menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan Pilkades setelah pilkada tersebut di bulan Desember tetap mengikuti gugus tugas protokol kesehatan. Selesai pilkada tanggal 9 Desember 2020, adapun pelaksanaan Pilkakon tersebut untuk hari, jam, dan waktu pelaksanaan silakan untuk menyesuaikan di daerah atau kabupatennya masing-masing. Kemudian terkait dengan persoalan pembiayaan, sejauh mana dukungan APBD dan bagaimana juga kemungkinan untuk menggunakan APDES yang nanti kita tekankan di dalam revisi Permendagri baru, kemudian mekanisme pelaporan dari hasil penyelenggaraan Pilkades, dan laporan itu sendiri kami atur dengan waktu tertentu sehingga tahun 2021 persiapannya lebih terang, evaluasi, dan lebih terkendali. Hadir dalam VidCon tersebut Asisten 1 Bidang Pemerintahan Fatur Rahman, Asisten 2 Bidang Pembangunan Karjono, Kabak Tapem Sarip Zulkarnain, Kabid Kesra Kesehatan Wahyu, Sekcam Kota Agung Timur, Polres Tanggamus yang diwakili Bidang Tipikor Pak Muiz. Di bulan Maret disampaikan bahwa tahapan yang sudah dilakukan sah, berarti termasuk penetapan DPT di situ. Tapi karena penundaan ini sampai Desember sehingga ada kemungkinan untuk bertambah jumlah orang yang cukup umur atau yang menikah. Ini sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Desa bahwa 17 tahun atau sudah menikah boleh mencoblos. Sah dengan pengecualian khusus untuk DPT itu boleh berubah. Nah ini mohon klarifikasi. Selanjutnya, untuk menghindari kerumunan, di dalam perda kami disampaikan bahwa penghitungan itu di tempat di TPS. Tapi untuk menghindari kerumunan, kami akan buat perbuk untuk menghindari kerumunan itu akan dilakukan penghitungan suara di tempat tertutup dengan dihadiri oleh saksi dan calon-calon kepala desa yang bersangkutan. Nah ini bertentangan dengan perda, apakah boleh? Ini pengecualian, apakah dibolehkan seperti itu? Selanjutnya di dalam perda juga panitia tingkat PEKON, tingkat desa itu 9 orang. Nah melihat kondisi pandemi sekarang ini, kita betul-betul harus menjaga kerumunan, memperlancar proses pencoblosan. Boleh tidak kami mengangkat panitia, mengangkat tambahan panitia di sekretariat. Jadi bukan di panitia inti tapi di sekretariat panitia itu untuk membantu di penyampaian surat undangan, mencocokkan dengan DPT. Selanjutnya untuk yang tertunda boleh dilanjutkan setelah pencoblosan. Artinya setelah tanggal 9 Desember tahapan tertunda penyampaian surat undangan, kampanye undangan itu 10 hari sebelum pencoblosan. Nah kalau kami mengikuti perda ini bahwa dilaksanakan setelah tanggal 9, kami khawatir kurang waktu. Jadi penyampaian surat undangan itu 9 hari, kampanye 3 hari, masa tenang 3 hari, baru pencoblosan. Itu akan kelewatan di tahun 2021. Boleh tidak kami menyampaikan surat undangan karena ini tidak terganggu dengan COVID sebelum tanggal 9. Kalau memang sebelum tanggal 9 boleh hanya untuk menyampaikan surat undangan, nah kami akan laksanakan itu. Kampanye dan pencoblosan itu setelah tanggal 9. Waktunya kami juga belum
tentukan kapan waktu pencoblosan karena kami akan koordinasi dengan aparat keamanan TNI dan Polri. Dengan keseluruhan para calon akan dilakukan dengan melibatkan para calon supaya tidak ada prasangka salah di antara calon. Itu pesan saya. Kemudian perhitungan itu jangan tertutup, Pak, nggak boleh tertutup, tetapi dibatasi jumlah yang hadir berdasarkan protokol kesehatan. Nggak boleh ada istilah tertutup. Kelompok orang, baik petugas yang sudah ditunjuk, jangankan daerah yang tidak ikut pilkada, bahkan daerah yang sedang pilkada pun bisa dilakukan itu sebelum tanggal 9. Yang penting Direktur Kemendagri terkait dengan Pilkakon, ya, terkait dengan Pilkakon bahwa seluruhnya intinya harus mematuhi protokol kesehatan. Tuh. Segala regulasi itu menyesuaikan, harus selalu mengacu ke protokol kesehatan. Boleh dirubah, perbubnya boleh, perda kalau memang sempat dirubah harus, tapi tetap ngacu ke protokol kesehatan. Intinya masyarakat aman di dalam pelaksanaan Pilkakon ini. Rasa itu ini. Pemerintah daerah tanggal diserahkan kapan pencoblosannya tetap diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa kita akan koordinasi dengan aparat keamanan TNI maupun Polri terkait dengan kesiapan mereka untuk membantu mengamankan pelaksanaan Pilkakon ini. Untuk penentuan tanggal, ya, karena tahapan yang tertunda kita di Kabupaten Tanggamus ini tahapan penyampaian surat undangan, kampanye, masa tenang, dan pencoblosan, serta nanti ke belakangnya penetapan pemenang, pelantikan. Itu. Nah, tadi juga saya tanyakan, karena di dalam surat Mendagri tanggal 10 Agustus bahwa tahapan yang tertunda itu bisa dilaksanakan setelah tanggal 9. Tadi saya sampaikan gimana kalau hanya penyampaian surat undangan, boleh tidak disampaikan sebelum tanggal 9, karena ini tidak ada kaitan dengan kerumunan, karena memang dari rumah ke rumah menyampaikan itu boleh. Jadi sebelum tanggal 9 itu boleh kita menyampaikan surat undangan kepada para pemilih, tapi untuk kampanye itu setelah tanggal 9. Dari Kabupaten Tanggamus, Gali Momentum TV melaporkan. Saya rasa itu kesimpulannya.